Halo, perkenalkan nama saya Alusi Meme. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang NKRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan. Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian dari konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya salah satu dalam bahasa Latin digunakan istilah constitution, merujuk pandangan Lord. Yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukuman yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. 2. Fungsi konstitusi. Konstitusi berfungsi A. Membatasi atau mengendalikan penguasaan agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. C. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. D. Menjamin hak-hak asasi warga negara. B. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. C. Menggali sumber histori, sosiologi, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. 1. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. 2. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. 3. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara HAM. Prosedur mengubah undang-undang dasar kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. 4. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 belum cukup membuat landasan bagi kehidupan yang demokrasi, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. 5. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. 6. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan
Undang-Undang Dasar dan rumusan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan informasi. 7. Awal proses perubahan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 5 MPR 1983 tentang referendum, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden RI, dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengambil perubahan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. 8. Dari proses perubahan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. A. Perubahan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahap. 9. Undang-Undang Dasar NKRI 1945 menetapi urutan tertinggi dalam jenjang norma. Sekian dan terima kasih materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua.